Nah, adik-adik, kita akan merayakan Natal di tanggal 25 Desember ya. Itu hari Sabtu. Jangan lupa, 25 Desember, hari Sabtu. Jangan lupa screening ya, jam 9 pagi, oke? Nah, aku pengen kasih tahu, untuk deadline pengumpulan performance dance dan performance nyanyi dikumpulkan pada tanggal 8 Desember. Jangan lupa ya. Terus kita juga ada nih lomba foto nuansa Natal. Dikumpulinnya itu adalah tanggal 18 Desember. Jangan lupa ya untuk foto bareng keluarga, foto sama pohon Natal. Pokoknya foto yang bernuansa Natal deh. Pokoknya yang bagus, yang meriah itu akan menjadi pemenangnya. Betul sekali. Nah, Cici Oka, sekarang aku udah dapet kado nih. Wah, aku juga udah dapet nih, Ci. Aku udah gak sabar. Tapi kira-kira ini dibukanya kapan ya, Ci? Nah, kita akan membuka kado, tukar kado bersama itu di tanggal 26 Desember lewat Zoom meeting ya. Jangan lupa adik-adik, jangan telat juga, oke? Wah, Ci, kita udah bulan Desember nih, dingin. Iya ya, Dingin. Ci, tahu nggak? Kita sebentar lagi mau ada apa? apa sih, Ci? Mau ada Natal loh, Ci, Natal adik-adik. Iya, pasti dapat kado ya, Ci? Iya nih, kita mau tuker kado. Iya. Seneng banget. Nah, adik-adik, tanggal 5 Desember adik-adik bisa kasih wish mau apa untuk Natal ini ke guru-gurunya masing-masing. Nanti guru kelasnya bakal infoin gimana caranya. Nanti kado-kadonya dikumpulin tanggal 12 Desember ya adik-adik. Jangan lupa dibungkus dengan kertas kado yang bertemakan Natal. Mantap. Nah, terus nanti di tanggal 19 Desember adik-adik bisa datang ke gereja atau melalui orang tua untuk ambil kadonya. Dan jangan dibuka dulu kadonya adik-adik, karena kita mau buka kadonya bareng-bareng di Zoom tanggal 26 Desember jam 9 pagi. Oh iya adik-adik, di tanggal 9 Desember nanti hasil dari sekolah minggu adik 1 tahun ini bakal terlihat loh, karena kita mau ada pembagian hadiah absen juga. Wah, seneng banget ya adik-adik, kita pasti bakal terima kadonya banyak. Nah, jangan lupa adik-adik semuanya ikutin acara yang berlangsung sampai tanggal 26 Desember ya. Sampai jumpa. Ada keluhan apa, Kak? Aduh dokter, dari kemarin saya tuh sakit, meriang. Baik, kalau begitu saya panggilkan nurse-nya untuk ambilkan obat ya. Ini dek, sirupnya diminum 1 hari 2 kali ya. Diingat ya aturan minumnya. Sama nih, kayak adik-adik Chancy Kids GSJA. Diingat aturan ibadah kita, yaitu yang pertama adalah ikutin ibadahnya dengan serius ya adik-adik. Kalau cicinya nyanyi, ikutan nyanyi. Kalau cicinya suruh berdoa, ikut berdoa juga. Pokoknya ikutin ibadahnya dengan serius dari awal sampai akhir. Nah, untuk peraturan yang kedua, adik-adik jangan makan atau minum ya. Nah, terus kalau mau pipis dari sekarang nih ke belakang. Nah, selanjutnya peraturan yang ketiga adalah dikerjain ya aktivitasnya sebagai syarat absensi. Dan jangan lupa juga komen nama dan kelas kalian di kolom komentar ya. Nah, untuk peraturan yang keempat, adik-adik nonton YouTube-nya didampingi orang tua ya. Selamat beribadah. Salam. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini, dan biarlah pada saat ini kami akan beribadah, Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami, pujian syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Cici tahu gak? Waktu zaman dulu nih, Tuhan Yesus lahir, nggak ada dokter kayak kita loh. Ibu bidan juga nggak ada. Tidak ada, Ci. Terus Tuhan Yesus lahirnya di mana dong? Tuhan Yesus lahir dengan cara yang tidak layak. Hah? Tidak layak? Padahal kan Tuhan Yesus itu udah baik banget, Tante Dewi. Jadi kita harus balas apa dong buat kebaikannya Tuhan? Nah, kita akan menyiarkan tentang kabar kebaikannya Tuhan Yesus. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan
tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Ayo kita siapkan hati kita mau mendengarkan pujian. Kita akan angkat satu pujian lagi. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Shalom Chancy Kids semuanya, apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Engkau baik buat kami semua. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap firman Tuhan, boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami, dan ajari kami untuk duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Pagi hari ini firman Tuhan dengan tema Yesus lahir. Kita mau buka Alkitab kita di kitab Lukas 2 ayat 1-7. Lukas 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki.
namanya anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Adik-adik, di kitab Lukas 2 dikatakan bahwa Kaisar adalah pemimpin kerajaan yang berkuasa pada saat itu ya. Nah, dia memutuskan untuk menghitung semua orang yang tinggal di daerahnya. Pulanglah ke kota asalmu supaya dapat dihitung. Dan Kaisar memerintahkan maka semua orang harus kembali ke kota kelahirannya. Begitu juga dengan Yusuf. Maria dan Yusuf berada di Nazaret dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem karena Yusuf berasal dari keluarga Raja Daud. Lalu Yusuf membawa Maria bersamanya sebab bayinya akan segera lahir. Perjalanan menuju ke Bethlehem ini begitu panjang dan melelahkan. Ya, saat Maria dan Yusuf akhirnya sampai di kota Bethlehem, kota kecil tersebut ternyata sudah dipenuhi oleh pengunjung yang akan mendaftarkan nama mereka semuanya. Nah, adik-adik, penginapan demi penginapan, Maria dan Yusuf sudah coba untuk menginap di sana, tapi tidak ada satupun penginapan yang kosong ya adik-adik ya. Sudah sangat lelah sekali dan cuma ada satu tempat yang bisa menampung mereka, yaitu adalah kandang domba. Malam itu sesuatu yang luar biasa terjadi adik-adik. Maria melahirkan bayi Yesus dan Maria membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan ditaruhnya di dalam palungan. Kita mau buka Alkitab kita di kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Di daerah ini ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah adik-adik, jadi pada saat yang bersamaan, waktu bayi Yesus lahir, nah para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya, lalu malaikat Tuhan menjumpai mereka, para gembala ini. Nah, para gembala ini ketakutan. Ya, dia terkejut melihat malaikat, dan malaikat berkata, "Jangan takut. Aku membawa kabar baik. Aku membawa kabar berita besar bahwa Tuhan Yesus lahir, juru selamat kita." Nah, sebagai tandanya bahwa bayi itu akan dibungkus dengan kain lampin dan akan ditaruh di dalam palungan. Lalu para gembala pergi ke Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus, sang juru selamat kita. Nah, dan dia lihat, wah, bayi Yesus juru selamat kita sudah lahir. Dan di kitab Lukas 2 ayat 15 sampai 20 juga berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang
Yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi para gembala ini kembali dengan hati yang sukacita, dengan hati yang gembira dan membawa kabar baik tentang Yesus lahir, Sang Juru Selamat lahir untuk diberitahukan kepada semua orang. Ya, saking senangnya, saking gembiranya para gembala ini ya memberitahukan semua orang bahwa kelahiran Juru Selamat kita. Begitu ajaibnya bahwa anak Allah Yesus lahir sebagai Juru Selamat yang akan bertumbuh untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan kita bersyukur dan memuji Allah karena begitu mengasihi kita sehingga Allah mengaruniakan anaknya dari surga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita ya adik-adik ya. Kita dapat memberitahu ke orang lain, kepada orang lain mengenai kabar baik tersebut seperti yang dilakukan para gembala. Nah, makna penting kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba, karena Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba memperlihatkan sisi lain dan maksud tentang kedatangannya ke dunia. Tuhan Yesus juga mau memperlihatkan kepeduliannya kepada kita, dan Tuhan Yesus menyatakan pengampunannya kepada kita. Karena kasih Tuhan kita mendapat pengampunan, bahkan karena kasih Tuhan juga kita diselamatkan. Nah, cerita Cici sampai di sini. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah mau lahir untuk menebus kami. Tuhan Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin terus hidup kami Tuhan, biar semakin hari kami boleh mengasihi Engkau Tuhan, semakin hari kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan, dan kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati semua, memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah, itulah Tuhan tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
hari ini Cici terluka. Aku jadi butuh ini deh. Aku nggak usah ke dokter sih. Tinggal cari P3K aja. Kira-kira pas kemarin Tuhan Yesus lahir itu gimana ya pengobatannya? Kan mereka adanya di kandang yang nggak layak. Aku cari dulu deh obat aku. Ini ada betadin. Ada apa lagi ya? Ups. Apa nih? Loh, kok ada kayak kertas kuning-kuning? Apa nih? Oh, ada keluar hafalan kita ternyata. Wah, cari dulu ya. Oh, ini dia, ada lagi. Oh, satu lagi pasti ada nih, ada ayat. Oh, ini dia. Yeay, ketemu. Coba sama-sama kita lihat ayat hafalannya apa ya minggu ini. Wah, ternyata ayat hafalan bakal gampang banget dihafalin karena cuma dikit. Nah, coba kita baca ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Coba sekali lagi kita baca. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Coba tutup yang ini. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hapus yang ini. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tutup semuanya ya, pasti bisa. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yeay, bener gak nih? Kalau kalian benar, berarti kalian udah bisa siap bikin video ataupun langsung ngomong sama Cicinya di Zoom atau di Google Meet. Jangan lupa ya semuanya dihafalin loh. God bless you all. See ya. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan juga janji iman ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih atas kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, untuk persembahannya di sini diberkati ini ya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bu Dokter. Selamat pagi, ada keluhan apa? Kepala saya pusing dari kemarin. Kalau saya kaki saya, tangan saya semua pada sakit deh dokter. Aduh, kayaknya teman-teman pada kurang bergerak nih ya. Jarang olahraga ya kalau di rumah. Iya sih, dari kemarin di rumah terus, di kamar aja soalnya kepalanya sakit. Kita mesti olahraga juga. Kita bisa regangin badan kita. Contohnya nih ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Dok, lagu ini ada bahasa Inggrisnya loh. Serius? Iya. Kayak gimana tuh, gimana Yuk, kita tuh? coba ya. 1, 2, 3. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Gitu ya? Berarti Iya. kalau kepala itu head, kalau bahu, pundak itu shoulder. Kalau misalnya lutut itu knees. Kalau misalnya kaki yang paling bawah itu toes. Oke, diingat ya adik-adik. See you. Dadah. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau membuat kreativitas topi Santa Claus. Bahannya itu cuma origami saja. Pertama-tama, nah kita cuma butuh 1 kertas origami saja. Nah, kita bikin polanya dulu ya. Kita balik, terus kita lipat menjadi 2. Setelah membentuk 2 pola seperti ini, lalu kita lipat mengikuti garis yang sudah kebentuk tadi ya. Nah, sama nih, yang ini juga kita lipat sama seperti yang sebelah kiri.
Setelah dilipat, lalu kita balik. Nah, di sini kita lipat yang bagian bawah sekitar 2 cm. Nah, setelah kita lipat, kita balik nih. Nah, di ujung bagian kiri, kita lipat di atas. Nah, setelah dilipat, bagian kanan juga kita lipat ya, sama seperti bagian kiri. Nah, setelah rapi, kita balik lagi, terus bagian bawah itu kita lipat ke atas. Nah, abis itu kita masukin deh. Terus dirapiin ya adik-adik. Nah, setelah rapi, kita balik, lalu kita bikin lipatan yang atas setengah membentuk segitiga. Nah, kita rapiin, habis itu jadi deh topi Santa Claus. Cici juga udah bikin 2 loh. Nah, bagus kan? Jangan lupa dikerjain ya adik-adik dan kirim ke guru kalian atau bisa ke email chansikids@gsja. Sampai jumpa. Nah adik-adik, kita akan merayakan Natal di tanggal 25 Desember ya. Itu hari Sabtu. Jangan lupa 25 Desember hari Sabtu. Jangan lupa streaming ya jam 9 pagi, oke? Nah, aku pengen kasih tahu untuk deadline pengumpulan performance dance dan performance nyanyi dikumpulkan pada tanggal 8 Desember. Jangan lupa ya. Terus kita juga ada nih lomba foto nuansa Natal. Dikumpulinnya itu adalah tanggal 18 Desember. Jangan lupa ya untuk foto bareng keluarga, foto sama pohon Natal. Pokoknya foto yang bernuansa Natal deh. Pokoknya yang bagus, yang meriah itu akan menjadi pemenangnya. Betul sekali. Nah, Cici Oka, sekarang aku udah dapet kado nih. Wah, aku juga udah dapet nih, Ci. Aku udah gak sabar. Tapi kira-kira ini dibukanya kapan ya, Ci? Nah, kita akan membuka kado, tukar kado bersama itu di tanggal 26 Desember lewat Zoom meeting ya. Jangan lupa adik-adik, jangan telat juga, oke? Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa dulu ya Tante Dewi. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal di tengah hingga akhir ini Tuhan. Kami yang akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan Yesus yang memberkati, dan Tuhan Yesus yang kumpulkan kami minggu depan melalui ibadah live streaming kami Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. God bless you. Dadah.